data Kalau data di kamu sini. nge-share-nya Data Udah, newbie. udah ada script Udah. juga. oh langsung sini. Iya. Nanti tinggal dilangkahin kan. Nanti data-data begini. Nanti kalau ngeliatnya ini jadi Gini.
dokter DPS. Buka ngomong nggak harus tampaknya orang.
Kena cahaya ilahi. Ya, teman-teman kita siap-siap untuk mulai ya. Ini ada beberapa yang lagi menunggu untuk masuk, tetapi karena namanya aneh-aneh, jadi sudah kita minta untuk merubah nama dulu sebelum bisa bergabung. PPI sudah siap? PPI? Sudah dokter. Sudah? Ditanya dokter. Sudah siap, sudah siap. Oke. Terima Sudah kasih siap, dok. Dr. Nana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan dan terima kasih Pak Direktur dan sejawat lainnya yang sudah hadir di ruangan Zoom kita pada siang hari ini. Topik pada hari ini adalah sosialisasi terkait penggunaan APD di rumah sakit, tentu berdasarkan sonasi dan mengacu kepada pedoman dari Kemenkes Revisi 5 terkait bagaimana pencegahan dan bagaimana kita penata laksanaan pasien di rumah sakit. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelumnya Pak Direktur masih ada? Silakan Pak Direktur, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita memulai. Silakan Pak Direktur. Dr. David, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum PPI memulai? Ya makanya ini saya mau bicara. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan dok, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman sejawat semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara siang hari ini meskipun hanya lewat daring. Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PPI yang telah bersedia menjadi narasumber di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan PPI pada hari ini akan memberikan manfaat buat kita bersama-sama di dalam menangani COVID-19, di mana kita sama-sama tahu bahwa kasus semakin meningkat, kapasitas daya tampung kita juga sudah semakin terbatas, terutama di sejumlah nakes. Ya, memang ada beberapa nakes yang kita mobilisasi, tetapi untuk DPJP ini yang sekarang ini masih menjadi persoalan buat kita semua, sehingga kita tidak menambah kapasitas daya rawat inap pasien-pasien dari luar, kita betul-betul selektif dan kita betul-betul batasi. Nah, mudah-mudahan pemaparan PPI pada hari ini itu akan bisa memberikan pencerahan buat kita semua, bagaimana sih kita mengelola pasien COVID dan mengelola APD sehingga kita bisa terhindar. Namun saya juga tidak lupa mengingatkan teman-teman, kedisiplinan penggunaan APD ini jangan hanya di rumah sakit saja. Sebaiknya pada saat di luar rumah sakit itu juga jangan dilupakan bahwa kemungkinan tertular itu bukan hanya di dalam rumah sakit tetapi juga di luar rumah sakit. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kemudian saya juga ingin menyampaikan mungkin nanti sekitar setengah jam saya ikut, setelah itu saya akan mengikuti Zoom yang lain. Jadi saya pamit nanti kalau misalnya di tengah-tengah acara saya meninggalkan tempat. Demikian Dr. Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur arahannya siang ini. Mungkin kami persilahkan kepada teman-teman PPI untuk pemaparan terkait penggunaan APD. Jadi sekedar informasi bahwa panduan APD di Rumah Sakit Awwab Syahrani sudah pernah dikeluarkan oleh Pak Direktur berdasarkan rekomendasi dari PPI. Namun karena adanya revisi dari Kementerian Kesehatan terkait penggunaan APD di rumah sakit, maka saat ini sudah dilakukan revisi kembali oleh teman-teman di PPI. Oleh karena itu kami persilahkan Dr. Carta. Terima kasih Dr. Nana.
Selamat siang Bapak Direktur dan jajarannya. Selamat siang para teman sejawat yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Komite PPI untuk menyampaikan beberapa informasi, dan kami mengharapkan ada diskusi nanti, masukan-masukan dari teman-teman sejawat untuk perbaikan dari upaya PPI ya untuk meminimalisir transmisi penyakit di rumah sakit ya. Tugas PPI tentunya adalah seperti namanya adalah untuk pencegahan dan kontrol infeksi. Namun tentunya mungkin tidak bisa sampai mencapai nol ya, karena transmisi penyakit infeksi dapat saja terjadi karena berbagai faktor. Kita ketahui bahwa untuk kondisi saat ini tentunya kita berupaya untuk meminimalisir ya terjadi transmisi infeksi di lingkungan rumah sakit. Untuk semua orang yang berada di lingkungan rumah sakit itu siapa saja? Tentunya petugas medis, ya tenaga kesehatan, pasien, pengunjung, siapa saja yang berada di sini dapat terjadi penularan dari satu orang kepada orang lain. Tentunya itu tergantung beberapa faktor. Kita ketahui bahwa transmisi penyakit itu ada beberapa faktor menentukan. Satu adalah agennya dalam hal ini kalau kita bicara tentang COVID ya, itu virus corona ya. Kedua adalah masalah host, manusianya. Bagaimana perilaku manusianya, bagaimana imunitasnya, itu menentukan terjadi infeksi atau tidak. Yang ketiga adalah environment, bagaimana lingkungan tempat kita bekerja, apakah sterilitasnya terjamin dengan baik. Karena ketiga faktor itu yang menentukan akan terjadi suatu infeksi atau tidak pada seseorang, termasuk kita tenaga kesehatan. Dan untuk kalau kita bicara penyakit infeksi, tentunya kita harus tahu transmisinya. Khusus untuk COVID ini kita ketahui transmisi adalah secara droplet. Tentunya masuk, transmisi utamanya adalah droplet. Jadi masuk melalui saluran napas ya. Jadi masuk melalui hidung dan mulut dari orang lain yang memang membawa virus tersebut. Karena ada kontak dekat yang kurang dari 2 meter, tidak ada proteksi terhadap diri kita sendiri. Itu adalah transmisi utama, maka hal itu harus diputus ya. Kedua adalah yang disebut sebagai indirect contact, di mana droplet itu jatuh di permukaan, apakah di baju, permukaan benda ya. Kemudian tangan kita menyentuh dan tangan kita tidak dibersihkan, kita menyentuh hidung, mulut, kita bisa terinfeksi. Itu adalah tapi yang utama adalah tadi karena berhadapan dengan orang yang membawa virus ya. Yang kedua adalah indirect contact tadi. Karena kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh tempat masuk virus ke dalam badan kita. Kedua hal itu harus kita perhatikan, oleh karena itulah cuci tangan sangat penting, karena yang bisa memegang hidung, mulut, mata kita adalah tangan kita, itu yang paling sering, dan tangan kita paling sering memegang benda apapun. Ya. Mana? Bawah. Ini. Ya. Nah, berikut akan kami sampaikan tentang mungkin pedoman ya pencegahan infeksi virus corona di rumah sakit. Ya, ini ada beberapa pedoman yang menjadi acuan kami untuk membuat pedoman di RSUD AWS. Ya. Ini ada beberapa pedoman ya. Ini standar APD, kita lihat ya. Nah, ini yang sudah kami sampaikan dan sudah kami bagikan ya kepada masing-masing SMF ya beberapa waktu lalu, mungkin 1 minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Nah, apa tujuan penggunaan APD ini? Untuk melindungi kulit dan selaput lendir dari petugas kesehatan dari risiko pajanan ya, apakah itu darah, cairan tubuh, sekret pada kulit yang tidak utuh dan selaput lendir dari pasien. Tapi kita bicara COVID tentunya tidak melalui kontak langsung, tapi melalui droplet. Ya. Jenis APD yang penting adalah 1, sarung tangan, 2, masker, gaun, face shield, pelindung mata, pelindung kepala, apron, dan sepatu. Ini adalah gambar-gambar, sekira kita sudah tahu semua. Apa fungsi APD? Ya, untuk melindungi kulit dan selaput lendir petugas kesehatan dari risiko pajanan. Ya. Darah, cairan tubuh, sekret, dan sebagainya.
Sedangkan khusus sarung tangan itu digunakan ketika ada risiko terkena darah dan cairan tubuh. Ya, berarti itu ada suatu risiko kontak langsung. Ya, beberapa virus juga bisa menular seperti hepatitis B, ya, HIV dan sebagainya. Namun sarung tangan ini segera dilepas setelah melakukan tindakan yang berisiko terpapar oleh darah atau cairan tubuh pasien. Ini pelindung wajah, ya. Gunakan masker untuk melindungi mukosa hidung, mulut selama prosedur tindakan, ya. Dan khusus untuk pasien yang airborne, yang transmisinya airborne atau ada tindakan mengenai aerosol, harus menggunakan masker N95. Ya. Nah, pelindung bagian tubuh yang lain yang disebut gaun itu dipakai sebelum melakukan tindakan yang mungkin terkena percikan cairan tubuh pasien. Ya. Jika tidak ada kontak, tidak diperlukan penggunaan gaun dan segera lepas setelah selesai tindakan. Nah, sarung tangan. Sarung tangan dipakai di antara prosedur tindakan pada pasien yang sama setelah kontak dengan material yang mungkin terdapat mikroorganisme yang tinggi. Dan setelah tindakan segera dilepas dengan tepat sebelum menyentuh peralatan yang tidak terkontaminasi dan permukaan lingkungan serta sebelum menyentuh pasien yang lain. Pelindung mata yang melindungi petugas dari percikan darah atau cairan tubuh. Ya, kita bisa melihat contohnya ini. Tutup kepala untuk menutupi rambut dan kulit kepala, ya, sehingga tidak masuk ke dalam luka saat melakukan tindakan, atau melindungi petugas dari darah atau cairan tubuh yang terpecik atau menyemprot. Ya. Pelindung kaki, ini, ya, kita lihat, ya. Kemudian saya teruskan. Ini adalah sosialisasi oleh Humas Rumah Sakit AWS melalui pengeras suara yang dilakukan secara rutin, ya, meliputi beberapa hal, diantaranya cara memakai dengan benar, APD dengan benar, cara melepas dengan benar, ya, cara menggunakan disposal yang sangat infeksius dan sebagainya. Ini yang sudah dilakukan oleh Humas Rumah Sakit secara kontinu. Nah, ini mengenai APD, kita mengenal ada 3 level, saya kira teman sejawat sudah tahu semua. Level yang terendah adalah level 1, yang meliputi masker, surgical, face shield, ya, baju kerja, sarung tangan. Sarung tangan dipakai jika berisiko dan ada terkena cairan tubuh atau darah pasien dan segera lepas setelah tindakan dan lakukan cuci tangan. Ya. Level 1 ini biasa digunakan di tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan. Level 2 ini lebih lengkap tentunya, memakai gaun. Itu dilakukan di beberapa tempat seperti pemeriksaan radiologi tadi, ya, pemeriksaan spesimen non respiratori, pembersihan instrumen medis, ya. Level 3 ya sudah jelas kalau di ruang perawatan pasien yang probable atau confirm COVID, pengambilan petugas lab yang melakukan pengambilan spesimen, saluran napas, tindakan operatif, tindakan-tindakan seperti intubasi dan endoskopi dan sebagainya. Ini menggunakan overall jumpsuit, ya. Kemudian untuk di area hijau, kita sebut area hijau, APD yang digunakan adalah tentunya seperti ini, masker, handscoon bila akan melakukan tindakan yang berisiko terpapar cairan tubuh atau darah dan segera lepas, dan selanjutnya cuci tangan. Gaun digunakan jika melakukan tindakan yang kontak erat dan ada risiko terkena darah atau cairan tubuh, ya. Dan face shield jika berisiko ada percikan ke wajah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat pandemi ini adalah 1, kebersihan tangan, ya, dengan hand rub maupun hand wash, APD yang tepat, lingkungan jangan kita lupakan, port di entry dan port di exit dari mikroorganisme dan bahannya virus corona tersebut, ya, masuk melalui mana? Tentunya masuk melalui saluran napas, ya, karena batuk, bersin atau bicara dari seseorang lain dalam jarak dekat dengan kita yang membawa virus corona. Tentunya menjaga jarak atau physical distancing itu sangat penting terus kita terapkan. Ini sudah ada di buku yang tentunya sudah dibagikan kepada masing-masing SMF, ya.
jenis APD yang digunakan pada kasus COVID berdasarkan tempat layanan kesehatan. Ya, ini kita bisa lihat, mungkin sudah teman-teman saya rasa sudah membaca semua ya. Kita bagi di ruangan mana. Seperti masing-masing ruangan itu berbeda-beda tentunya. Ya, untuk petugas kesehatannya, untuk petugas kebersihannya sudah kami perinci demikian ya. Khusus untuk masker N95 itu untuk tindakan yang menghasilkan aerosol ya, seperti intubasi, tracheostomi, dan nebulisasi ya, suction dan sebagainya. Ini tentunya sudah kami bagi, mungkin tidak kami bacakan lagi, sudah dibagikan ini kepada masing-masing SMF ya, di lokasi mana, untuk petugas bagaimana, untuk pasiennya bagaimana, apa saja yang APD-nya, kami tidak bacakan lagi. Ini ya, termasuk di ruang-ruang pemeriksaan penunjang seperti radiologi, rehab medik, farmasi, gizi, itu sudah kami perinci ya, sudah dibagikan ke masing-masing SMF. Ini di poliklinik, termasuk di ruang tunggu, bagaimana di area administrasi, ya, triase di Irja. Untuk ambulan pun sudah ada ininya, pedomannya. Kemudian kita lihat bahwa jangan lupa setelah digunakan APD harus dibuang ke tempat sampah infeksius. Jadi plastik warna kuning. Ya, saya kira teman-teman sejauh sudah mengerti semua. Kemudian dua hal yang penting adalah gaun hanya dipakai ketika ada tindakan yang berisiko terpapar oleh cairan tubuh atau darah pasien dan segera lepas setelah tindakan. APD yang akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat tindakan infeksius dan lakukan pencucian. Jadi CSSD ini ya. Saat melakukan transfer pasien, petugas tidak menggunakan gaun kecuali jika ada indikasi terpapar darah atau cairan tubuh. Ya. Petugas yang melakukan pemeriksaan pelayanan pada pasien harus tetap menjaga jarak. Penggunaan masker bedah yang berhadapan langsung dengan pelayanan bila tidak dapat menggunakan masker kain. Ya. Dan khusus kami ingatkan untuk teman-teman yang makan minum harusnya sendiri, tidak beramai-ramai ya, dan tetap menjaga jarak. Ini saya kira hal yang berlaku umum ya. Tapi untuk nomor 9 kami tekankan untuk kita semua saling mengingatkan kepada teman-teman untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya. Ini sudah sering teman-teman sekalian lihat bahwa saat ini yang terjadi adalah bahwa tidak hanya di masyarakat, tapi juga terjadi di lingkungan kita sendiri ya. Kewaspadaan kita mungkin berkurang, itu sudah terjadi ya. Karena dianggap teman, dianggap sama-sama dokter, dianggap sama-sama perawat, ya, tidak ada gejala apapun tapi bisa mentransmisikan virus ya. Ini yang penting juga. Kami masih melihat mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan hal seperti ini ya. Karena area leher itu area yang sangat terkontaminasi ya. Kalau masker diturunkan di situ kemudian masukkan lagi, tentunya membawa mikroorganisme dari leher ke hidung atau mulut ya. Ini adalah langkah memakai masker yang benar. Tentunya sebelum memakai masker cuci tangan dulu ya. Pastikan masker menutup hidung sesuai dengan ukuran. Jadi pastikan sisi masker yang benar ya. Yang mana berada bagian luar dan mana bagian dalam. Ya. Kemudian langkah membuang masker. Tidak memegang bagian depan masker karena itu area terkontaminasi oleh mikroorganisme. Tapi dengan memegang tali pengikatnya ya. Gantilah masker. Mungkin setiap 4 jam ya, buang masker dengan benar di tempat sampah infeksius. Setelah membuang masker tentunya karena itu adalah sangat terkontaminasi, selalu lakukan cuci tangan dengan alkohol maupun dengan air mengalir dan sabun. Ini adalah mungkin ini hal yang kami bahas beberapa waktu lalu ya, tentang kami mohon izin kepada direktur dan manajemen untuk menyampaikan hal ini ya. Laporan pasien suspek ini dari Pokja PPI ya. Pokja PPI itu ada komite PPI, K3 dan PMKP ya, kami susun bersama untuk
memberikan gambaran bagaimana pelaporan pasien suspek atau confirm. Ya, bila ada pasien suspek atau confirm di ruangan, tentunya di ruangan non COVID ya, bukan di tulip atau ruangan yang sudah confirm, katakanlah di anggrek atau aster atau Edelweiss, itu dilaporkan oleh perawat pelaksana kepada DPJP. DPJP melaporkan kepada tim COVID, tim medis COVID ya, dan tentunya akan diputuskan apakah pasien tetap di ruangan non COVID atau pasien harus ditransfer ke ruangan isolasi. Ya, ini ada alur laporan screening pasien kontak erat dengan pasien suspek. Jadi kalau ada satu pasien yang terkonfirmasi, ada pasien sekitarnya, ya kan? Yang satu kamar katakanlah, ada satu pasien yang terkonfirmasi, tentunya harus ada alurnya sendiri, laporkan oleh kepala ruangan atau kepala tim ke IPCN, lakukan tracing oleh Kementerian PPI, dalam 24 jam diputuskan apakah pasien itu kalau dia kontak erat akan dilaporkan ke tim COVID untuk tata laksana pasien COVID-19. Apakah dia tetap sebagai pasien biasa. Ini untuk nakes yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. Mengisi form screening dari K3, ya, hasil screening akan membuat komite K3 akan memberikan rekomendasi kepada direktur untuk ditindaklanjuti, ditembuskan kepada bidang pelayanan medis, bidang perawatan, dan bidang penunjang. Kan instalasi ruangan di mana tempat nakes itu bekerja, dan juga ke bagian pegawaian, apakah perlu pemeriksaan, perlu istirahat, dan sebagainya. Ya. Ini apa? Nah, untuk dokter, perawat, atau nakes lain yang terkonfirmasi positif, itu hasil tentunya yang tahap pertama adalah laboratorium patologi klinik. Ya, tentu akan dilaporkan kepada tim COVID-19 dan kepada manajemen. Ya, nah, akan diinformasikan kepada instansi terkait di mana nakes tersebut bekerja, ya, dan akan dilakukan tracing oleh komite K3, dan hasil tracing itu akan dilaporkan kepada tim COVID untuk ditindaklanjuti untuk follow up dari nakes yang terkonfirmasi positif. Nah, kemudian untuk disinfeksi permukaan ruang perawatan pelayanan, ya, dilakukan disinfeksi oleh instalasi Kesling dan limbah, dan setelah dilakukan disinfeksi, ruangan dapat digunakan setelah 24 jam. Ya. Kalau yang saya baca bahwa virus corona ini bisa bertahan di permukaan sekitar 3-4 hari ya, kalau tidak lakukan tindakan apapun. Tapi kalau lakukan disinfeksi permukaan, tentunya virus ini sangat mudah untuk dimatikan. Karena nih virus corona saya baca adalah virus yang mempunyai envelope, sangat mudah mati oleh alkohol maupun deterjen. Karena dia envelope-nya terbuat dari lipid, begitu dia lipid itu larut, dia sudah inaktif ya. Tapi kalau dia jatuh di permukaan, tidak lakukan tindakan apapun, dia bisa bertahan 3-4 hari. Tapi tergantung permukaannya apa. Kalau dia kering, panas, ya segera mati. Tapi kalau dia lembab, tidak ada sirkulasi udara, dia bisa bertahan sampai 3-4 hari. Ya. Ini pemindahan pasien suspek atau confirm ke zona merah. Jadi katakanlah pasien di ruang aster atau di anggrek ya. Nah, pasien suspek atau confirm. Udah suspek tentunya pindah ke ruang flamboyan ya. Kalau dia confirm masuk ke seruni, dan kami sarankan tidak lagi menggunakan ambulan, jadi melalui lorong saja, lorong rumah sakit ya, tidak usah memakai ambulan lagi. Seperti dulu kan nggak salah di depan TC dan sebagainya ya, tapi tidak perlu lagi saya rasa dengan ambulan. Kami rasa cukup di transfer melalui lorong rumah sakit ya, dengan koordinasi dengan petugas keamanan atau security. Kemudian ini ada alur pemindahan pasien dari zona merah ke zona hijau atau keluar ya. Jadi
pasien menggunakan masker bedah, diedukasi oleh DPJP, edukasi oleh tim PPI, pasien mandi dan menggunakan pakaian bersih yang dibawa oleh keluarga. Ada 2 kemungkinan, langsung pulang atau pasien pindah ke ruangan non-COVID, ya, ke zona hijau. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan mungkin ada masukan-masukan dari teman sejawat untuk memperbaiki kondisi kita agar risiko kita untuk terpapar akan dapat diminimalisir. Mungkin ada tambahan dari teman? Cukup. Ya, sementara itu dapat kami sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada diskusi atau masukan dari Bapak Direktur atau manajemen atau teman sejawat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Carta dan teman-teman di PPI. Seperti biasa, mohon yang ingin bertanya silahkan masuk ke partisipan dan sejawat silahkan mengangkat tangan. Dr. Sinta sudah mengangkat tangan. Setelah Dr. Sinta, Dr. Handi. Silahkan Dr. Sinta. Ya, terima kasih Dr. Nana. Saya mau menanyakan mengenai, tadi kan dijelaskan oleh Dr. Carta ya, bahwa untuk penggunaan ulang atau reuse dari APD itu adalah gaun. Tapi saya lihat di ruang OK ini kita masih melakukan reuse dari masker N95. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa efektif sebetulnya teknik steril ulang dari masker N95 kita menggunakan UV dan kadang saya lihat menggunakan autoclave. Dan apakah teknik sterilisasi itu tidak merusak dan membuat masker kita jadi tidak efektif? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sinta. Mungkin kita tampung dulu pertanyaan yang lain dan diketahui Bapak Ibu sejawat bahwa kita juga live di YouTube, dan silakan teman-teman yang ada di YouTube untuk mengetikkan pertanyaan karena kita juga akan menyampaikan apa-apa saja yang ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan kedua kita batasi dulu sesi pertama untuk 2 penanya. Silakan Dr. Handi. Terima kasih Dr. Nana. Jadi yang pertama tentang desinfeksi ruangan. Ya. Setelah ada pasien terkonfirmasi atau suspek atau probable di sana, itu dapat digunakan setelah 1 kali 24 jam. Kalau tadi keterangannya bahwa virus ini envelope-nya sangat mudah rusak oleh bahan-bahan desinfektan, kenapa setelah ruangan itu bisa didesinfeksi secara bagus, kenapa harus menunggu 1 kali 24 jam? Apakah tidak bisa langsung digunakan? Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk melindungi petugas kesehatan, untuk pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum AWS, itu kan selama ini berdasarkan rapid. Kalau rapidnya non-reaktif kan belum tentu dia tidak terkonfirmasi positif sebetulnya. Bagaimana tanggapan dari PPI apabila rumah sakit mewajibkan semua pasien yang dirawat itu menggunakan masker bedah? Kalau memang pasiennya tidak punya, ya berarti rumah sakit yang menyiapkan, gitu ya. Jadi karena kalau rapid non-reaktif kan belum tentu pasiennya tidak terkonfirmasi positif. Itu adalah untuk perlindungan ya, untuk perlindungan petugas kesehatan. Terima kasih Dr. Nana. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Handi. 2 pertanyaan dulu dari teman-teman. Nanti mungkin yang dari YouTube juga akan kami bacakan sebentar. Silakan Dr. Carta. Pertanyaan pertama dijawab masker. Yang pertama, betul. Masker.
Ya, saya jawab dulu pertanyaan Terhandi ya tentang tadi disinfeksi permukaan ya. Bila ada pasien yang katakanlah confirm di suatu ruangan, itu memang sekarang tidak perlu sampai 24 jam. Jadi memang mungkin itu proses-proses pembersihan tentunya perlu waktu ya. Jadi kalau memang bisa kurang 24 jam itu asal prosedur dilakukan dengan benar, itu bisa ruangan itu bisa dapat digunakan ya setelah proses pembersihan yang memenuhi prosedur. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai 24 jam. 1 jam mungkin sudah bisa. Ya. Kedua. Kita tentang reuse N95. Dilakukan apa? Kita sudah standar di sini ada. Reuse N95, Dok. Dilakukan di mana? Ada 4 metode. Ada 4 meter. Pas saya bantu dia. Oh iya. Kasih lihat bukunya. Oh, nggak pakai? Nggak usah. Ini Dokter Hendra mau ini lihat di buku ini. Tambahkan. Terima kasih Dr. Sinta. Untuk pertanyaan Dr. Sinta mengenai reuse masker N95 itu sesuai dengan ada dalam petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Maka panduan ini oh ya, ini bukunya. Dari buku itu. Dari buku ini, Dokter. Ya. Ya. Jadi di halaman 32 itu terdapat bagaimana metode daripada cara untuk bisa reuse kembali N95. Dan berbagai metodenya, bisa dari metode yang cuma sekedar ditaruh di kertas, di kantong kertas, kemudian ada yang di sterilisasi ya. Di sterilisasi di oven. Ya, di oven di metode 3. Jadi dia dengan menggunakan jepitan kayu di oven dapur yang bersuhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Dan masker N95 ini dapat dibuka dan dipasang kembali maksimal sampai 5 kali. Dan sekali pakai maksimal 8 jam. Begitu menurut petunjuk teknis. Kurang jelas aja. Boleh diulang Dokter Handi tentang rapid test tadi apa? Kami tadi putus-putus. Ya, jadi gini, Dokter Carta. Jadi pasien yang masuk, yang dirawat itu kan hanya berdasarkan rapid test. Dan kita tahu rapid test walaupun non reaktif belum tentu pasien tidak terkonfirmasi positif. Bagaimana tanggapan PPI apabila saya usulkan kebijakan rumah sakit pasien yang dirawat semuanya menggunakan masker bedah? Kalau dia memang tidak mempunyai masker bedah, ya tanggung jawab rumah sakit untuk menyiapkan masker bedah untuk dipakai oleh si pasien. Jadi petugas perawat, bidan, dokter yang berkomunikasi, yang merawat itu lebih aman lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, Dokter Handi. Jadi kita sudah menerapkan untuk seluruh orang yang ada di rumah sakit itu menggunakan masker, termasuk pasien juga untuk masker bedah. Petugas dan pasien pun harus menggunakan masker. Jadi semua pasiennya. Jadi resikonya adalah karena ketika misalnya pasien itu ada pasien biasa pun misalnya, dan satu ruangan ada 3 pasien misalnya, dan itu mereka bisa terjadi proses transmisi di antara mereka sendiri. Jadi mereka pun harus pakai juga. Pasiennya, penunggunya, petugas semuanya pakai masker. Memang sudah dilakukan. Artinya gini, ya, Dok. Kalau pasien dan keluarga memang menggunakan masker, tapi bukan masker bedah. Artinya gini, Dokter Carta, apakah penggunaan masker selain masker bedah bagi pasien yang dirawat di rumah sakit itu aman? Karena kalau di ruang isolasi yang pasien-pasien probable dan confirm itu memang sudah menggunakan masker bedah. Masker bedah. Nah, selain di ruang isolasi dan yang merawat probable di zona merah belakang, apakah aman pasien-pasien itu menggunakan masker selain masker bedah? Mungkin itu intinya ya, Dokter Handi. Ya, betul Dokter Nana, betul. Dokter Nana memang betul bisa memahami maksud hati saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari
dari pedoman yang kami susun untuk pasien itu cukup masker kain. Tapi seandainya rumah sakit ingin menyediakan masker bedah, mungkin ya akan lebih baik. Tapi masker kain pun sudah sesuai standar. Oke, baik, Dokter Carta. Saya pikir bisa menjawab ya, Dokter Handi, karena memang pada saat ini kita masih memprioritaskan untuk pasien-pasien di zona merah untuk menggunakan masker bedah. Saya lupa, sepertinya IBS pun sudah menggunakan masker bedah untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan. Mungkin cukup, Dokter Handi. Tadi saya lihat Dokter Agnes mengangkat tangan. Halo, Dokter Agnes, masih join? Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Dokter Sinta kalau tidak salah di ruang chat bahwa sudah ada dua. Yang pertama Dokter Sinta, apakah alat UV di IBS itu sudah memenuhi standar WHO? Yang kedua dari Dokter Indri, pada tindakan gigi, APD gaun yang digunakan pada salah satu pasien dengan satu APD atau satu APD dipakai dalam kurun waktu tertentu mengingat setiap tindakan gigi dan mulut selalu berhubungan dengan cairan tubuh. Ini mungkin maksudnya apakah penggunaan satu alat APD itu boleh digunakan untuk pasien lebih dari satu orang? Jadi mungkin itu saya mengambil kesimpulan pertanyaan dari Dr. Indri. Silakan Dr. Carta. Boleh. Ya, terima kasih dari Gigi ya. Ya, tentunya untuk APD apakah dapat dipakai untuk beberapa pasien ya? Itu dapat dipakai untuk beberapa pasien kecuali sarung tangan. Jadi handscoon harus diganti antara satu pasien ke pasien yang lain. Ya, kalau pakainya tetap. Ya. Kalau gaun, ya beberapa pasien masih bisa. Ya, kecuali dia memang terpercik, nyata, kotor, ya harus diganti yang baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, mungkin yang satu lagi pertanyaan dari Dokter Sinta, apakah alat UV di IBS itu sudah memenuhi standar WHO? Standar enggak? Maaf dok, nambahin. UV yang dimaksud untuk sterilan masker atau untuk sterilan ruangan? Pertanyaan itu. Kalau untuk masker, steril masker yang seperti yang saya lihat di beberapa ruangan, sementara PPI belum merekomendasikan. Jadi kalau ada masker N95 yang mau disterilkan, mungkin lebih baik sesuai prosedur kita ke CSSD. Itu dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang kita sudah memfasilitasi untuk sterilisasi semua masker N95 yang reuse. Itu silahkan ke CSSD, dan di CSSD juga prosesnya sudah cepat karena tidak perlu menunggu 24 jam untuk bisa mendapatkan masker hasil reuse. Kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan untuk mengangkat tangan. Terima kasih juga tadi sudah dijelaskan terkait alur pasien, baik dari perpindahan pasien dari zona hijau ke zona merah atau sebaliknya zona merah ke zona hijau. Sudah ada juga bagaimana alur terkait penata laksanaan jika terjadi kontak pasien di zona hijau. Ternyata terkonfirmasi, dan juga alur pelaporan. Jadi teman-teman semua
bahwa jika ada kecurigaan kontak erat atau terkonfirmasi pasien di ruangan, maka mohon melaporkan kepada kepala instalasi dan kepala instalasi akan menindaklanjuti untuk melaporkan kepada K3 dan K3 akan melakukan tracing kepada nakes. Ada satu pertanyaan dari Dokter Agnes ya, apakah memungkinkan disiapkan di rawat jalan kamar ganti dengan kamar mandi di dalamnya? Ini mungkin tidak bisa kita jawab langsung karena untuk penggunaan APD level 3 di rawat jalan tentu tidak ada, hanya di klinik Akasia. Klinik Akasia ini sudah dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan tempat mengganti baju. Karena rata-rata di poliklinik adalah menggunakan APD level 2. Mungkin masih ada pertanyaan, kami persilahkan teman sejawat sebelum kita akhiri. Di YouTube juga tidak ada pertanyaan, walaupun beberapa teman-teman menonton dari YouTube. Mungkin kalau masih ada silahkan, atau ada tambahan dari PPI silahkan. Ya. Ingin jawab pertanyaan Dr. Dayan itu, Dokter. Jika pertanyaannya beliau nih, jika ada pasien yang confirm dan dilakukan SC, apakah ada? Suaranya kecil, Dokter Hendra. Itu kan pertanyaan Dr. Dayan itu, jika ada pasien yang confirm dan dilakukan tindakan SC, apakah tindakan screening, ada tindakan screening buat tim yang terlibat di rapid atau di swab misalnya. Dr. Erwin dan Dr. Dayan. Terima kasih. Silakan PPI ada tanggapan? Yang kemarin kita ikut di. Ya, kalau ini mungkin saya jawab kepada Dokter Dayan ya, bahwa teman-teman sejawat yang bertugas di daerah zona merah itu akan dilakukan screening rutin, Dok. Mengarah ke pneumonia, ya bisa. Enggak, kalau untuk operator gimana, Dok? Oh iya, sebentar, saya ada mendengar suara-suara. Sebentar, terima kasih, Dok. Jadi kalau untuk petugas di zona merah itu memang akan dilakukan pemeriksaan rutin, Dok. Jadi yang petugas-petugas yang memang menangani pasien-pasien yang confirm, jadi yang menangani pasien di zona merah itu ada regulasi untuk melakukan pemeriksaan rutin karena mereka kontak dengan pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi. Itu ada, Dok, regulasi yang sudah dikeluarkan. Nanti dari instalasi yang mengatur. Jadi biasanya instalasi sudah tahu kapan pemeriksaan berkala kepada teman-teman baik itu perawat, operator yang memang bersinggungan langsung dengan pasien terkonfirmasi. Hanya saja di luar pemeriksaan berkala, kalaupun ada klinis atau yang lainnya, itu kita tidak harus menunggu pemeriksaan berkala, tetapi langsung dilakukan. Sudah terkonfirmasi. Itu Dr. Erwin, Dr. Dayan. Nah, misalnya, Dok, seperti kemarin kan kami melakukan operasi SC dengan. Dok, mohon maaf, agak kecil suaranya, Dok. Dok, itu mohon izin itu yang di mute dulu, Dokter Dompa itu belum di mute itu, suaranya masuk. Makasih. Oh iya, oke. Ya, saya mute. Oke, silakan Dokter Erwin. Nah, misalnya nih seperti kemarin kan kami melakukan tindakan nih, Dok, yang confirm reaktif. Nah, pertanyaannya kan kemarin pada saat operasi teman-teman yang di OK juga nanya, Dok, nanti kira-kira kita ada tindak lanjutnya enggak ya gitu loh. Jadi ya saya juga jawab, Dok, saya sendiri enggak tahu gitu loh, Dok. Oke. Ya, Dok, seperti saya sampaikan sebelumnya rasanya enggak deh, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa? Karena ingat-ingat yang sebelumnya sepertinya enggak ada swab, enggak ada rapid teman-teman yang kemarin saya. Jadi, Dok, tidak harus setiap sudah menangani tindakan itu langsung dilakukan rapid. Oleh karena itu, sesuai dengan saran PPI, kami memenuhi standar yang diberikan oleh PPI bahwa teman-teman yang bertugas di zona merah itu harus dilengkapi dengan APD level 3. Itu kita penuhi. Nah, setelah kita penuhi, itu ada periode tertentu, minimal sebulan sekali, kami melakukan pemeriksaan kepada teman-teman yang sudah kontak atau merawat pasien yang terkonfirmasi. Itu kita sudah berlakukan, Dok.
Jadi nanti kalau VK di lantai 2 itu kan di bawah IRNA, maka nanti kepala instalasi rawat inap yang akan mengagendakan untuk pemeriksaan baik dokter, perawat, cleaning service dan sebagainya yang memang kontak dengan pasien yang terkonfirmasi dok. Ada dok periodik. Tetapi kalau menunjukkan gejala itu tidak perlu menunggu pemeriksaan periodik. Itu akan difasilitasi oleh kepala instalasi dok. Baik, Mungkin makasih gitu, dok. Ya, siap. makasih dok. Dokter Carta dan teman-teman mungkin masih ada tambahan? Ya, saya setuju dengan Ternana tadi ya, karena seperti Erwin tanyakan kan sudah melakukan tindakan SC dengan APD level 3 ya. Mau dia terkonfirm atau enggak ya, kita anggap sudah sesuai standar proteksinya. Jadi itu tergantung dari manajemen dilakukan pemeriksaan berkala atau bagaimana. Jadi tidak mungkin setiap SC pasien atau operasi pasien confirm dokternya diperiksa, semua diperiksa kan tidak. Saya kira tidak ya, karena sudah menggunakan APD level 3 asal kita sesuai dengan protokol benar-benar yang kita anggap yaitu cukup aman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Carta. Maaf dok, saya Dokter Carta dok. Maksud saya kan kita banyak yang istilahnya masih perdana nih dok untuk melakukan tindakan. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri masih belum benar-benar fasih bagaimana downing on, downing off, apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau enggak gitu loh dok. Maksudnya takutnya kan menurut saya sudah benar gitu loh. Saya sudah ngikutin gambar di dinding, tapi kenyataannya jangan-jangan saya sudah ODP saya enggak tahu gitu loh dok. Terima kasih dokter. Ya betul dok, betul. Oleh karena itu kenapa kami buat regulasi bahwa akan ada pemeriksaan periodik bagi teman-teman sejawat dan nakes lainnya yang memang rutin kontak dengan pasien-pasien apakah itu probable maupun terkonfirmasi. Itu nanti kepala instalasi dok yang akan mengatur. Ya, terima kasih Dokter Brian, Dokter Edwin. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau masih ada sebelum kita tutup. Ya, kalau tidak ada lagi. Saya Dokter Nana. Ya, Dokter Dompak. Dokter Dompak. Silakan dok. Iya, baik. Dokter Nana, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Ketua PPI Dokter Carta bahwa untuk disinfektan itu bisa dilakukan kembali setelah alat itu 24 jam ya. Kemudian ada pembaruan bahwa 1 jam kemudian bisa digunakan alat. Yang sudah kita terapkan, kalau alat itu memang kita letakkan misalnya di area merah seperti di UGD untuk alat-alat mobil X-ray kita, itu mungkin bisa ya 1 jam. Tetapi kalau yang alat-alat fix di radiologi, misalnya dilakukan pemeriksaan CT scan atau MRI dengan misalnya rapid testnya positif, 1 jam kemudian baru bisa digunakan alat itu setelah disinfektan. Kalau begitu berarti kita harus matikan untuk 1 alat itu untuk pasien-pasien yang COVID. Kenapa begitu? Karena kalau alat itu 1 jam kita matikan, berarti kita menunggu pasien-pasien berikutnya, kita nggak akan memakai alat tersebut, kita menggunakan alat yang lainnya, yaitu kalau CT scan kita kan ada 2. Jadi kita menggunakan yang 128. Pertanyaannya, apakah memang 1 jam itu sudah ditentukan oleh PPI? Karena kalau menurut saya lihat itu 24 jam ya setelah ini. Kalau misalnya bagus untuk disinfektannya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam gitu. Mohon pencerahannya Dokter Carta. Silakan Dokter Carta. Ya, ini Mas Yudi mau menjawab. Terima kasih dokter, mohon izin menjawab. Untuk yang ditanyakan Dokter Dompak tadi adalah alat sebenarnya yang kita jelaskan tadi untuk pembersihan lingkungan ataupun ruangan perawatan. Nah, untuk ruangan perawatan yang dilakukan pembersihan adalah yang melakukan setelah dilakukan drainage ya. Jadi drainage itu sebenarnya 1 jam sudah bisa dilakukan. Nah, terkait lagi ini kemarin ada ada terkonfirmasi di ruangan ya. Nah, itu 1x24 jam. Namun sebenarnya suaranya tolong agak gede ya, Mas Yudi.
Suaranya nggak dengar suaranya Mas Yudi. Ya. Apakah sudah cukup jelas, dokter? Ya, silakan. Ya, jadi gini. Ya, jelas kan? Iya. Jelas. Untuk yang dijelaskan di awal itu adalah untuk pembersihan ruangan, dokter, bukan untuk Baik. peralatan. Nah, Oke. untuk peralatan sendiri ataupun untuk yang terkonfirmasi yang dilakukan desinfeksi permukaan seperti peralatan dan lain-lain, itu setelah dilakukan desinfeksi permukaan ditunggu 1 jam udah bisa dilakukan, udah aman, dokter. Jadi tidak perlu nunggu 1 kali 24 jam karena itu sudah dilakukan pembersihan dan desinfeksi permukaan secara merata, melakukan dengan desinfektan yang benar. Jadi itu harus dalam 1 jam pun sudah bisa dilakukan, sudah aman dipergunakan maksudnya. Jadi yang tadi yang di awal dikira 24 jam adalah untuk ruangan, bukan untuk peralatan. Terima kasih, dokter. Bukan, saya menanyakan hal itu. Kalau sudah ditentukan 1 jam untuk peralatan, kemarin ada kasus untuk spondilitis TB, kasusnya dokter ortopedi, itu dilakukan MRI ya pada pagi hari, kemudian dia dilakukan nomor 1 pada ruangan fix, yaitu di MRI. Ternyata setelah itu sore pasien itu memburuk, kemudian dibawa ke UGD pasiennya, kemudian ditentukan bahwa dia rapid testnya positif, dimasukkan ke ruang transit ke Flamboyan, dinyatakan dia di swab positif ternyata, kemudian kalau nggak salah malamnya meninggal ya. Jadi ya kita nggak tahu karena dia dilakukan nomor 1 di MRI. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien berikutnya yang kita lakukan pemeriksaan, dan petugas kita juga nggak tahu. Kita sudah menggunakan APD level 2 ya. Kemudian sudah dapat diskon, sudah diberikan masker N95. Tetapi pada waktu itu pasien masuk tidak dimasukkan dengan berangkat, tapi diusung karena berangkatnya nggak boleh masuk ke dalam oleh petugas kita, sehingga 3 orang petugas mungkin yang terpapar itu. Dan ini sudah saya laporkan ke TPI. Nanti kita akan buat ininya. Bagaimana untuk pasien-pasien yang berikutnya? Kalau misalnya pasien yang pertama kita lakukan itu positif, apa kita juga nunggu 1 jam kemudian baru kita melakukan pemeriksaan selanjutnya? Begitu pertanyaannya. Ya, dokter, mungkin kita perlu pertegas dulu. Mohon maaf, apakah jelas suara saya? Jadi gini, untuk ruangan setelah dilakukan, yang pertama kami bahas adalah untuk ruangannya, dokter. Awalnya 24 jam, tapi ternyata 1 jam setelah dilakukan desinfeksi permukaan bisa dilakukan. Bisa dipergunakan kembali untuk ruangan tersebut. Nah, untuk peralatan itu standarnya setelah dilakukan desinfeksi permukaan pada peralatan ataupun pada permukaan lainnya, itu sudah aman, dokter. Sudah aman untuk dipergunakan berikutnya tanpa mungkin harus menunggu 1 jam. Tapi kalau untuk ruangan perawatan, setelah dilakukan desinfeksi permukaan, itu kita tunggu dulu 1 jam, karena harus ada dilusi udara dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk tempat atau peralatan yang memang cukup terbuka, langsung dipakai, tidak ada masalah, dokter. Jadi seperti itu. Setelah dilakukan, makanya setelah pasien pulang, ataupun setelah pemeriksaan, semua peralatan itu wajib dilakukan lagi pembersihan, desinfeksi permukaan. Setelah itu bisa dipergunakan kembali, langsung dipergunakan kembali aman. Mungkin itu, dokter. Terima kasih. Ya, terima Apakah kasih, Mas itu Yudi. bisa, Dokter Nana? Apakah itu silakan. sudah Dokter Nana? Apakah itu bisa diketahui terlebih dahulu kalau pasien itu misalnya spondilitis TB masuknya ternyata dia memang COVID? Apakah bisa dilakukan rapid test lebih dahulu kalau misalnya dilakukan tindakan atau pemeriksaan? Paling tidak rapid test begitu, Dokter Nana. Oke. Mungkin begini, Mas Yudi dan teman-teman PPI. Artinya, kalau seorang pasien dilakukan tindakan di radiologi, itu kan sesuai protokol, maka dilakukan desinfektan permukaan. Permukaan alat. Nah, pada saat
setiap pasien, baik itu pasien yang kita curiga ataupun tidak, apakah perlakuannya sama untuk desinfektan permukaan? Dan apakah desinfektan permukaan itu menggunakan bahan yang sudah direkomendasikan dan sudah kita gunakan di rumah sakit? Dan juga apakah aman untuk petugas kita? Artinya aman dalam artian tidak ada efek dari cairan atau apapun yang kita gunakan sebagai desinfektan, dan transmisi juga kait infeksi silang itu juga bisa kita hindari. Mungkin itu penjelasan lebih singkat mungkin. Silakan Mas Yudi. Ya, terima kasih dokter. Jadi standarnya untuk semua pasien atau kita bilang kewaspadaan standar itu semua pasien dilakukan desinfeksi permukaan. Jadi setiap habis dari pasien itu wajib dilakukan desinfeksi permukaan, maupun itu pasien infeksi ataupun tidak. Jadi tetap dilakukan. Kalau kita tahu transmisi penularannya kan memang melalui droplet ya dok ya, dan juga kita tahu juga semua harus mengikuti protokol kesehatan menggunakan masker, jarak, dan cuci tangan. Tapi untuk lingkungan itu di dalam rekomendasi disarankan setiap selesai melakukan tindakan itu wajib dilakukan desinfeksi permukaan, apapun itu pasien infeksi maupun tidak. Jadi semua pasien dianggap sama dokter. Jadi itu tindakan pencegahan yang direkomendasikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya prinsipnya mungkin sama bukan hanya radiologi, tetapi semuanya, bahkan di poliklinik pun kita sudah minta bahwa setiap sebelum dan sesudah selesai melakukan kegiatan itu untuk melakukan desinfeksi permukaan di ruangan masing-masing. Karena kita tahu terutama di poliklinik, walaupun sudah ada screening, mungkin penyakit infeksi lainnya juga ada, sehingga perlu dilakukan desinfektan permukaan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Mungkin Terima kasih. Dokter Dompak, nanti kalau masih ada kita bisa selesaikan secara adat di lapangan, Dok. Oke, terima kasih. Baik. Mohon izin PPI, tadi ada pertanyaan bahwa apakah semua SMF sudah mendapatkan buku panduan? Ini ada pertanyaan dari salah satu sejawat kita, apakah semua SMF sudah mendapat buku panduan? Mungkin saya informasikan, kalau memang ada SMF yang belum mendapatkan, nanti akan kami share juga, bisa di grup, nanti akan kami share dalam bentuk PDF. Kami kebetulan punya dokumen PDF-nya, nanti akan kami share sehingga semua teman-teman bisa memiliki panduan APD ini. Terima kasih sudah. Terima kasih. Sudah pukul 2 lewat. Untuk buku panduan APD ini sudah di-share. Ya dok, mungkin ada yang terselip atau seperti apa, tidak apa-apa. Nanti kami bantu akan share dalam bentuk PDF nantinya. Ya, masih ada satu pertanyaan terakhir. Dokter Sahril, silakan dok. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan dok. Izin bertanya untuk Komite PPI, Mas Yudi. Tindakan di poli gigi dan mulut itu kan semua menghasilkan aerosol. Mohon bantuannya kalau bisa dicek lagi untuk di poli gigi dan mulut, apakah perlu diset ulang atau gimana ya, sehingga aerosol yang ditimbulkan itu tidak numpuk di dalam ruangan seperti itu. Karena sementara kami cuma membuka jendela saja, ada 4 jendela di arah timur, arah barat ya. Seperti itu. Mungkin boleh kami dibantu untuk diset ulang bagaimana sehingga aerosol tidak numpuk di ruangan poli gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Sahril. Mungkin ini juga pertanyaan untuk teman-teman yang lain ya. Silakan teman-teman PPI. Ya, mungkin saya tanggapi dulu dokter. Untuk kebijakan di poli-poli yang ataupun ruangan yang membuka atau mulutnya menimbulkan aerosol itu diperlengkapi dengan ditambahkan dengan HEPA filter portable dokter. Jadi untuk poli gigi sendiri, poli gigi, poli paru, kemudian THT, endoskopi ini juga sudah kita
berikan atau permintaan rekomendasi untuk penambahan HEPA filter portable. Nah, untuk penempatan sendiri tentang HEPA filter portable, nanti kita akan mungkin lihat juga ke lapangan. Pada prinsipnya, penempatan HEPA filter portable itu adalah berada dekat dengan sumber infeksi. Misalnya dengan pasien saat buka atau mulut, itu berada dekat kepalanya pasien. Sehingga saat pasien resiko menghasilkan aerosol, itu langsung dihisap oleh HEPA filter portable tersebut. Untuk lebih detailnya mungkin lebih bagus kita lihat di lapangan. Terima kasih mungkin Dokter Nana. Ya, untuk HEPA filter mungkin kita sudah melakukan pemetaannya berdasarkan rekomendasi dari PPI, sehingga mungkin beberapa teman yang menanyakan masalah HEPA filter nanti akan diatur sesuai dengan rekomendasi dari PPI. Dokter Handi, silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Nana. Untuk di VK COVID, apakah bisa HEPA filter juga? Karena di satu kan juga ada orang yang kartus, teriak-teriak, nggak pakai masker, ngos-ngosan. Ya. Kadang-kadang meludah juga, itu nggak bisa diatur itu kalau orang mau melahirkan kan gitu ya. Suruh pakai masker nggak bisa, disuruh diam aja Bu, nggak boleh teriak-teriak juga nggak bisa. Ya Bu, Ibu jangan buka mulut juga nggak bisa. Apakah untuk VK COVID bisa dipasang HEPA filter juga? Terima kasih Dokter Nana. Ya dok, nanti rekomendasi-rekomendasi yang masuk dari, karena dasar untuk pembelian pengadaan itu tentu bersumber dari rekomendasi teman-teman. Siap, Dokter Handi. Tadi juga sempat kita bahas bahwa Dokter Nana usul. Dokter Nana. Sebentar dok, sebentar. Mohon mengangkat tangan, kami tidak jelas. Oh gitu. Dokter Nana, mohon maaf, ingin melaporkan. Untuk di PK COVID dan ruangan-ruangan COVID yang ada di AWS sudah semua memiliki HEPA filter, dan untuk ruangan yang setting untuk COVID pun juga sudah kita atur sedemikian rupa untuk aliran udara, arah aliran udara dan pembuangannya sehingga aman dokter. Jadi Dokter Handi mungkin mengkhawatirkan untuk di PK COVID sendiri sudah ada HEPA filter yang besar, malah ukuran sesuai dengan ukuran ruangan tersebut, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yudi. Itu berarti ketahuan saya untuk VK mungkin COVID. di VK nanti yang perlu disiapkan Dokter Handi adalah face shield. Tadi katanya ada yang sampai meludah. Nanti face shield aja dok. Kita ya satu terakhir Dokter Satria silakan dok. Ya saya mau menyampaikan Dokter Hadi, itu kan kalau orang melahirkan teriak-teriak bisa meludah. Saya punya aerosol box, itu bisa dimanfaatkan. Jadi boleh bersukaria dengan teriak-teriak dengan aerosol box kan aman. Yang untuk intubasi itu loh aerosol box. Kalau kasih oksigen juga bisa, jadi cukup aman. Yang berikutnya lagi, saya memang tadi tidak mengikuti dari awal ya, cuma saya mau nanya itu memang sekarang untuk kebijakan dari APD itu emang untuk daerah-daerah yang merah, zona merah ataupun di UGD itu kan kemarin pakai hazmat. Apakah memang masih menggunakan hazmat atau bisa menggunakan dari PPI menggunakan level 2 tapi dengan ini kopi kemudian N95 sama Google? Bagaimana tanggapan dari PPI? Terima kasih. Ya, kalau kami sih dok, selama rumah sakit masih bisa menyediakan level 3 untuk zona merah, silahkan untuk level 3. Hanya mungkin silahkan untuk PPI. Untuk gigi, poligigi yang beberapa alat yang diajukan akan diupayakan di BTT COVID tahap 2. Namun HEPA filter sepertinya sudah ada ya. Kalau belum nanti kami konfirmasi lagi. Silahkan PPI. Ya, terima kasih Dokter Nana. Terima kasih Dokter Nana. Memang dari panduan terakhir dari WHO dan CDC mengatakan untuk di area merah itu tidak syarat mutlak menggunakan cover all ya.
Tapi kalau di rumah sakit AWS menyatakan itu level 3 itu ya kami berterima kasih. Ya, makasih. Izin menambahkan, Ya dokter. dok, selama level 3 masih ada, insya Allah kita menggunakan level 3 walaupun WHO dan CDC memang mengatakan mata dan mukosa lainnya tertutup itu sudah aman tanpa harus menggunakan hazmat level 3 itu sudah boleh. Tetapi karena hazmat di kita masih ada dok, insya Allah semoga selalu tersedia. Kami mengupayakan yang maksimal, kecuali mungkin kalau sudah terjadi ada masa yang kita sama sekali tidak memiliki hazmat lagi, maka alternatif level 2 tetapi tetap dengan standar PPI itu akan tetap kami penuhi. Terima kasih dok. Di PICU sudah ada HEPA filter, apakah ada perawatan rutin untuk HEPA filter? Mungkin minta bantu PPI, kalaupun perawatan rutinnya ada, itu seperti apa? Karena memang beberapa ruangan sudah diisi dengan HEPA filter. Silakan. Ya, karena saya dari instalasi IP ya, karena bukan PICU. Jadi saya melihat kemarin dulu, ya dok. kami dari IP itu kan kemarin dulu kita memiliki HEPA filter. Tapi berhubung kemudian Seruni dipakai, maka semua HEPA filter diambil ke Seruni, termasuk ICU Sakura. Sehingga kemarin pun kami harus pinjam ke Oka Sakura. Saat ini kayak ICU Sakura, ICU bawah, kemudian ICU kemarin juga dipinjemi. Jadi kami di sini untuk IP hampir kebanyakan HEPA filternya tidak ada. Terima kasih. Ya dok, yang seperti ini nanti mohon rekomendasi dari PPI ya. Karena tentu kalau standar kita upayakan selama itu rumah sakit masih bisa. Dan itu memang direkomendasikan karena seperti yang dikatakan Pak Direktur bahwa nakes dan semua staf adalah prioritas bagi Pak Direktur. Sehingga silakan kalau memang itu rekomendasi. Mungkin untuk, sebentar dok, kita tahan dulu. Untuk maintenance HEPA filter mungkin kalau memang bisa ruangan sendiri yang memanage seperti apa, tetapi kalau harus pihak lain, itu seperti apa? Mohon silakan teman-teman PPI. Terima kasih dok, bantu jawab. Untuk HEPA filter sendiri itu masih dalam yang kekurangan masih dalam proses pengajuan. Terus untuk maintenance-nya, teman-teman di sebagian unit sudah kita kasih tahu, sampaikan pengetahuan dasar saja tentang perawatan HEPA filter. Misalnya ada HEPA filter yang ada kontrolnya. Kontrolnya di situ, kalau merah pertama harus dibersihkan, merah kedua harus ganti filter, merah ketiga misalnya harus dilakukan servis. Itu sudah kita sampaikan. Itu dok mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya tambahan, Dr. Nana. HEPA filter yang dimiliki itu mereknya Atmosphere. Atmosphere itu bisa di-download, di aplikasinya ada. Jadi dari situ kita bisa connect lewat Bluetooth yang terbaru ya. Dari situ akan bisa tampak berapa persen filter yang masih ada di HEPA filter tadi kelihatan semua. Kayak sudah nyoba itu di IBS hampir semua OKA sudah memiliki HEPA filter. Sudah saya connect dengan saya kan tahu berapa persen sih anunya sisa HEPA filter yang ada di alat ini bisa. Jadi bisa dikonekkan dengan handphone. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Saya pikir mudah-mudahan teman-teman yang memiliki HEPA filter nanti bisa dibantu teman-teman PPI. Tadi juga saya sampaikan bahwa kalau PPI kekurangan pasukan atau ingin merefresh, mengganti atau apa, supaya bisa mensupport Bu Rita, Dr. Carta, Mas Yudi, dan lain-lain, silahkan. Karena pada saat pandemi ini kita sangat berharap banyak kepada PPI, K3, dan PMKP. Sebelum saya tutup, Pak Direktur mungkin masih ada bergabung. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak Direktur atau Ibu Wadir, Dr. Masniati? Tidak ada, saya lanjut aja. Nana. Ya, makasih Pak Direktur. Bu Wadir, Dr. Masniati. Ya, hanya menyampaikan bahwa pada BTT tahap 2 ini mungkin sedang dalam pengiriman. Kita ada mengadakan lagi HEPA filter sesuai permintaan dari PPI dan alat filter khusus untuk poligigi sesuai permintaan poligigi mulut. Mudah-mudahan ini nanti
menjadi kita lebih merasa aman lagi untuk bekerja. Demikian, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Wadir infonya. Terima kasih semua sejawat. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Zoom kita hari ini diikuti cukup banyak sejawat dan juga melalui YouTube juga ada yang mengikuti yang mungkin tidak sempat untuk ikut Zoom. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih partisipasinya. Insya Allah Zoom meeting ini akan kami rutinkan dan mohon ada masukan dari teman-teman sejawat apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi topik di Zoom kita. Insya Allah kalau bisa setiap Kamis, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kami akan coba hadir, terutama jika ada masukan dari teman-teman. Termasuk dengan sosialisasi dari kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Pak Direktur. Terima kasih Dr. Carta dan tim Komite PPI, terima kasih Pak Direktur, Bu Wadir, dan semua sejawat. Salam sehat, mohon jaga kesehatan, pandemi masih belum jelas, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana Pak Bu Wadir? Bu Masihati ada? Bu Masihati. Apa? Aku mau nyampaikan keluhan di Tulip air mati. Mau wudhu tidak bisa, mau berak kencing. Air mati. Ya Pak, ya. Aku zooming dari Tulip ya. Air mati, makasih. Siap, sama-sama Pak. Siap. Ya, jangan lupa makanannya digosen ke masing-masing rumah beserta Zoom. Andi. Siap, Dr. Satria, siap. Itu nak pinjemin nanti kamu box aerosol. Jadi kalau meludah aman kena ludah. Oh, sopo versi aja. Terima kasih, Dr. Satria, terima kasih. Pinjemin box aerosol nanti. Siap. Ya, terima kasih Dok semuanya. Terima kasih Dok. Nih, punya Bapak. Dokter Hendrik.